Hai, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Kasus yang akan kita kupas hari ini ramai dibahas di TikTok. Kasus yang terjadi di negeri jiran Malaysia, di mana ada seorang waiters cantik yang berakhir tragis. Sang pelaku yang dengan sangat brutal, ia bahkan membakar 2 kali tubuhnya. Apa motif si pelaku begitu tega? Apakah ini dendam ataukah perampokan? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Nur Anissa binti Abdul Wahab merupakan seorang wanita cantik berusia 21 tahun yang kini tinggal dengan kedua adiknya di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Taman Perumahan Malaysia. Awalnya Nur tinggal dengan kedua orang tuanya, namun ibu dan ayahnya kini telah meninggal dikarenakan sakit. Maka dari itu, Nur pun diharuskan untuk bekerja keras demi menghidupi kehidupannya yang sekarang. Setelah lulus sekolah, Nur memutuskan untuk bekerja sebagai seorang pelayan atau waiters di sebuah restoran ternama yang tidak jauh dari tempat kediamannya. Beberapa teman Nur menggambarkan, Nur adalah seorang gadis yang baik, pendiam, tidak banyak bicara namun ramah bila mana bertemu dengan orang lain. Nur saat ini mempunyai seorang kekasih bernama Muhammad Fahrul Aiman dan biasa dipanggil Aiman, yang merupakan seorang pria tampan berusia 20 tahun yang tinggal tidak jauh dari kediaman Nur. Nur dan Aiman sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Teman-teman mereka mengatakan bahwa hubungan di antara Nur dan Aiman ini bisa dibilang sangat dekat. Aiman terlihat sering datang untuk menginap di dalam kosnya Nur. Dia juga sering mengajak Nur untuk sekedar jalan atau juga nongkrong. Namun karena keseringan menginap, sampai pada akhirnya Nur pun baru menyadari bahwa ternyata dirinya kini sedang hamil 4 bulan. Nur yang panik kemudian mencoba berbicara kepada Aiman dan ia menyuruh Aiman untuk segera bertanggung jawab. Namun bukannya bertanggung jawab, Aiman ini malah menyuruh Nur untuk menggugurkan kandungan tersebut. Aiman mengaku ia belum siap apabila harus menjadi seorang ayah. Nur langsung shock. Dia bingung harus bagaimana. Ia tidak memiliki orang tua tempat ia bercerita permasalahan hidupnya. Seketika Nur tidak terima dengan sikap Aiman seperti itu. Aiman adalah satu-satunya tempat ia bersandar. Ternyata mengatakan hal yang begitu keji. Ia pun kemudian mengancam akan segera membocorkan kejadian ini kepada keluarga Aiman. Aiman yang kala itu juga merasa bingung dan dia juga sangat takut bila mana kejadian ini diketahui oleh orang lain. Apalagi diketahui oleh orang tua dan juga keluarga besarnya. Dia lalu memutuskan untuk mengakhiri semua permasalahan ini dengan menyingkirkan sumber masalah. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 21 Mei tahun 2023. Pada malam itu sekitar pukul 21.30 waktu setempat, Aiman mengajak Nur untuk berjalan-jalan menggunakan mobil yang sebelumnya dia pinjam dari saudaranya. Kala itu Aiman berlaku sangat manis dan dia ingin meminta maaf atas segala tindakan dan juga kata-kata kasarnya. Aiman juga berjanji ia akan menyelesaikan permasalahan ini secepatnya untuk kebahagiaan mereka berdua. Dan tanpa sepengetahuan Nur, ternyata Aiman sudah membawa sebilah pisau dapur yang berukuran cukup besar yang ia sembunyikan di dalam jaketnya. Karena tidak curiga sama sekali dan merasa bahwa Aiman ini adalah seorang pria yang begitu menyayanginya, akhirnya Nur pun menuruti ajakan dari kekasihnya itu. Mereka pun berkeliling kota dan mampir di sebuah rumah makan. Di sana mereka sempat menghabiskan waktu berdua dengan sangat bahagia. Dan
Mereka pun banyak berandai-andai tentang kehidupan bahagia setelah menikah bersama bayi mungil mereka. Setelah itu, Aiman pun kembali mengajak Nur untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa diduga, Aiman lalu memberhentikan mobilnya di kawasan hutan belukar kebun kelapa sawit yang berlokasi di daerah Jalan Sungai Limau, Sungai Besar, Selangor, Malaysia. Aiman meminta Nur keluar dari mobil dan lalu di luar mobil, Aiman langsung mengambil sebuah batang kayu yang berukuran besar dan menghantamkan batang kayu itu ke bagian kepala Nur sampai dia tersungkur. Setelah tersungkur, Aiman kemudian melanjutkan aksinya dengan langsung menusuk bagian dada Nur sebanyak 5 kali sampai akhirnya Nur ini tidak berdaya. Dia pun lalu menyeret dan menyembunyikan tubuh Nur di semak-semak, dan dengan pisau yang masih ia pegang, ia membelah perut Nur dan mengambil janin itu. Kemudian ia memutuskan pergi ke SPBU untuk membeli beberapa liter bensin. Lalu ia pun kembali menemui tubuh Nur dan janinnya. Di situ dia pun langsung menyiram tubuh Nur dengan bensin dan membakarnya. Setelah puas membakar, dia kemudian menyembunyikan tubuh Nur di sebuah parit dan dia pun memutuskan untuk melarikan diri. 2 hari kemudian, di tanggal 23 Mei 2023, Aiman pun kembali mendatangi tubuh Nur itu. Dia lalu menyeret tubuh Nur yang sudah sedikit berwarna hitam dari parit menuju ke semak-semak. Ia melihat tubuh Nur ini masih bisa dikenali, sehingga di situ dia pun langsung membakar tubuh Nur lagi untuk yang kedua kalinya. Aiman pun langsung membuang beberapa barang berharga milik Nur ke sebuah tebing. Dan kali ini dengan yakin dan dirasa aman, ia pun pergi meninggalkan tubuh Nur yang sudah tidak bisa dikenali lagi. Beberapa hari kemudian, tepatnya di tanggal 26 Mei 2023, seorang warga yang kebetulan jalan kaki sekitar jam 7 pagi, dia sedikit curiga nih setelah melihat ada kepulan asap di tepi kebun sawit yang kala itu bersebelahan dengan kandang sapi. Dan setelah dihampiri, dia pun langsung terkejut karena di situ dia menemukan sesosok tubuh manusia yang telah menghitam terbakar. Ia kemudian melaporkan kepada warga, dilanjut melapor kepada pihak kepolisian setempat. Akhirnya setelah mendapatkan informasi tersebut, polisi pun langsung datang ke sana untuk melakukan olah kejadian perkara. Tubuh tersebut langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera dilakukan otopsi lebih lanjut. Dan menurut dokter forensik, diketahui tubuh itu adalah tubuh seorang perempuan yang dinyatakan tewas karena luka tikaman di bagian dada. Dan setelah diperiksa lebih lanjut, tubuh perempuan tersebut teridentifikasi dengan nama Nur Anisa binti Abdul Wahab. Polisi pun langsung menyelidiki siapa Nur Anisa, dan kemudian mereka mendapatkan informasi bahwa satu-satunya orang terdekat Nur adalah Aiman, sang kekasih. Tidak memakan waktu lama, akhirnya setelah dilakukannya penyelidikan lebih lanjut, polisi pun langsung berhasil menentukan pelaku pembunuhan ini, yang tidak lain adalah Aiman, kekasih dari Nur Anisa sendiri. Aiman ditangkap di tempat kediamannya pada tanggal 27 Mei 2023. Aiman dicurigai karena saat memberi penjelasan ia terlihat gugup dan juga berbelit-belit. Dan di kantor polisi, Aiman langsung mengakui semua perbuatannya bahwa dialah dalang di balik kasus pembunuhan ini. Dia juga menjelaskan bahwa motif yang melatar belakangi kasus ini adalah hanya karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya itu. Dan atas perbuatannya yang sangat keji ini, Aiman pun divonis dengan mengikut Section 302 Kanun Keseksaan yang berisi, barang siapa melakukan kesalahan membunuh orang, hendaklah diseksa dengan hukuman bunuh. Namun persidangan kasus ini belum selesai ya teman-teman, sehingga keputusan akhirnya pun belum keluar. Baik teman-temanku semua, demikianlah kasus viral yang sangat mengerikan terjadi kepada saudari kita di negeri jiran yaitu Nur Anisa. Semoga pelaku mendapatkan balasan setimpal dan tentunya kita pun harus selalu hati-hati serta waspada.
Bagaimana nih pendapat kalian dengan kasus ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!